على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita gambarkan, kita jelaskan terlebih dahulu biar barakallahu fiikum semakin faham. Kemarin kita sudah mengambil mengenai tanda-tanda isim dan juga tanda-tanda fi'il. Bahwasanya tanda isim memiliki tanda yang paling bermanfaat dan paling utama dan paling tinggi, yaitu apa kemarin? Al-isnadu ilaih. Al-isnadu ilaih itu dikatakan tanda isim yang paling anfa'. Kenapa? Idbihi yu'raf au tu'raf ismiyatud dhamair. Dengan isnad ilaih diketahui tanda isimnya dhamir. Paham belum ini? Nah, barakallahu fiikum, perhatikan baik-baik. Dengan apa? Dengan isnad ilaih tersebut diketahui apa? Isimnya dhamair. Adapun yang lainnya ma'ruf. Tanda isim khafat, tanwin, kemudian barakallahu fiikum, na'am, masuknya al padanya. Na'am. Cuman definisi-definisi itu kan perlu antum perhatikan baik-baik karena apa? Mendukung dan juga membantu kita untuk memahaminya. Nah, definisi kemarin dari telawati yang mengenai apa? Tanwin. Tanwin itu kalau definisi yang panjang yang sering disebutkan para ulama juga, nunun sakinatun zaidatun talhaqu akhiral ismi lafdan wa tufariquhu khattan istighna'an anha bitakrar syaklah. Itu definisi tanwin secara istilah. Adapun definisi tanwin secara bahasa apa kemarin? At-tasfid. At-taswid kicauan. Nawana at-ta'iru idza sawwatahu, apabila burung itu berkicau. Paham ya? Na'am, barakallahu fiikum. Itu nanti ana tuliskan definisi yang panjang tadi itu biar sebagai tambahan faedah, karena kalau kita menghafal yang pendek pun juga bisa juga. Ibaratun anid dhammatain awil fathatain awil kasratain. Ungkapan tentang dua dhammah atau dua fathah atau dua kasrah itu tanwin. Naam. Kemudian khafat kemarin apa sih? Khafat kemarin ibaratun anil kasrah amana ba'anha. Ungkapan tentang kasrah atau yang menggantikannya. Ungkapan tentang kasrah atau yang menggantikannya. Naam. Kemudian kemarin dari fi'il tanda-tandanya sudah menjelaskan juga. Tanda fi'il ada qad, sin, saufa, ta'u ta'nis as-sakinah. Naam. Pertanyaannya Ihsan, kenapa mu'alif memberikan ikatan dengan as-sakinah? Kenapa beliau tidak mencukup dengan ta'ut ta'nis? Naam, li ikhraji ta'ut ta'nis al-mutaharrikah, untuk mengeluarkan ta' ta'nis yang berharokat. Kenapa kalau dikeluarkan Ihsan? Kenapa dikeluarkan ta' ta'nis yang berharokat? Kenapa yang diinginkan di sini adalah ta' ta'nis as-sakinah? Kenapa? Karena apa? Ta' ta'nis apa? Naam. Paham ya? Karena yang diinginkan di sini adalah tanda fi'il. Tanda fi'il itu menunjukkan muannas. Itu apa tandanya? Ta'ut ta'nis as-sakinah yang sukun. Adapun ta' ta'nis yang mutaharrikah yang berharokat itu bukan tanda fi'il tapi tanda apa? Isim. Syajaratun, baqaratun, mafhum? Naam. Kemudian perbedaan antara sin wa saufa, ada perbedaannya enggak hamdalah? Apa perbedaannya? Kalau sin apa? Yadullu 'alal mustaqbal qarib. Kalau saufa yadullu 'alal mustaqbal ba'id. Artinya sama-sama akan, cuman kalau sin itu akan datang dalam waktu dekat. Kalau saufa akan datang dalam waktu jauh. Apa kaidahnya Ibrahim? Ziyaratul harfi. Ziyaratul harfi tadullu 'ala ziyaratil masafah. Tambahnya huruf itu menunjukkan tambah pula jaraknya. Mohon insyaallah ya. Naam. Kemudian mengenai qad, ulang seperti ini biar mungkin ya. Mengenai qad ini kan bisa masuk pada fi'il mudhari', masuk juga pada fi'il madhi. Masuk enggak pada fi'il amr qad? Tidak masuk. Nah, kalau masuk pada fi'il mudhari' menunjukkan berapa makna kemarin? Qad ini kalau masuk pada fi'il mudhari' menunjukkan berapa makna? Mudhari'. Ada berapa makna? Kan qad ini kan masuk pada fi'il madhi, fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi ada berapa makna?
Kalau masuk pada fi'il mudhari' berapa makna? Kalau masuk pada fi'il mudhari' berapa makna? Apa? Dua saja? Fi'il mudhari'. Berapa makna? Antum? Apa Muhammad? Apa itu? Taklil, taksir, taukid, tahqiq. Ada 3 makna kemarin kan? Nah, bahan catatan di sini kan itu penting sekali karena nantinya tuh dalam masalah menerjemahkan tuh difahami karena nanti kalau masuk dalam hak Allah Taala, qad ya'lamullah itu bukan artinya Allah Taala mengetahui sedikit atau banyak bukan, tapi benar-benar mengetahui. Tahqiq. Paham ya? Kalau masuk pada fi'il madhi menunjukkan berapa makna antum? Al-akh Muslim? Apa itu? Satu takrib, satu sungguh. Tahqiq. Yang satunya takrib, satunya tahqiq. Cara itu. Tahqiq itu artinya sungguh, takrib itu menunjukkan waktu dekat. Paham ya? Nah, qad qamatis shalah, sungguh waktu salat akan ditegakkan, belum salat gitu loh. Paham ya, takrib namanya. Qad jaa Zaidun, sungguh Zaid telah datang. Itu dihafalkan ya. Dihafalkan. Jadi yang tercatat kemarin tuh upayakan dihafalkan sehingga ketika ditanya langsung jawabnya itu tanpa lihat tulisan lagi. Paham ya? Paham ya maksudnya ya? Dihafal semuanya. Nah, modalnya seperti itu. Kalau awal pemula itu hafal semuanya, hafalannya. Anak dulu juga gitu. Anak juga menghafal, suruh ngafal gurunya tak hafal juga gitu loh. Jadi sekarang sama caranya antum kalau suruh ngafal juga. Nanti kalau sudah hafal itu enggak usah ngafal lagi gitu loh. Ya kan? Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Definisi berikutnya adalah mengenai isim. Isim barakallahu fiikum memiliki 2 makna. Nanti anak tuliskan semuanya, cuma antum dengarkan baik-baik biar nanti enggak gagal paham ya. Isim memiliki berapa makna? 2 makna, lughatan wa istilahan. Secara bahasa, secara istilah. Nah, isim secara bahasa yang ma'rufnya, masyhurnya atau hafal itu, nah barakallahu fiikum madalla ala musamma. Isim secara bahasa apa? Madalla ala musamma atau al-ism lil musamma. Nama itu sekedar menunjukkan zat yang dinamai, bukan nama itu zat itu sendiri. Kenapa kita harus menjelaskan ini? Karena membantah ahlul kalam, ahlul bid'ah wad dalal. Kalau mereka mengatakan isim itu adalah apa? Huwal musamma, isim itu ya zat yang dinamai itu gitu loh. Isim itu ya zat. Kalau kita bukan, isim bukan zat. Isim itu sekedar apa? Menunjukkan zat yang dinamai. Antum sekarang alhamdulillah ketika awal kali dilahirkan di muka bumi ini punya nama enggak antum? Enggak punya nama. Paham ya? Tapi zatnya ada, baru dikasih nama hamdalah. Nah, hamdalah ini zat atau nama? Nama yang menunjukkan zat yang dinamai dengan hamdalah itu loh. Paham belum? Paham maksudnya ya? Tapi kalau ahlu bid'ah wad dhalal tidak. Mereka mengatakan nama itu ya zat. Sehingga Allah Taala punya nama banyak, zatnya banyak gitu loh. Larinya ke situ nanti arahnya. Kalau kita katakan tidak benar. Kenapa tidak benar? Nama itu sekedar menunjukkan zat yang dinamai. Berarti Allah Taala punya nama banyak, itu menunjukkan zat yang satu itu Allah Taala. Bukan Allah Taala banyak. Kalau menurut definisi mereka, al-ism huwal musamma, isim itu adalah zat yang dinamai. Ini mengharuskan apa? Allah Taala itu punya nama banyak, berarti Allah Taala banyak itu loh. Allah zat, Ar-Rahman zat, Ar-Rahim zat. Zatnya banyak sekali berarti. Kalau Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah mendefinisikan isim secara bahasa apa tadi? Al-ismu lil musamma atau madalla ala musamma, artinya sama. Isim itu sekedar untuk zat yang dinamai atau isim itu menunjukkan zat yang dinamai, menunjukkan saja. Berarti Allah Taala punya nama banyak enggak? Punya nama yang banyak sekali tapi menunjukkan zat yang satu itu Allah Subhanahu wa taala, bukan zatnya banyak. Paham maksudnya? Itu arah seperti itu perlu antum pahami karena orang-orang ahlul bid'ah wad dhalal itu mereka masuknya dalam masalah nahwu terkadang untuk menyesatkan umat itu dalam masalah nahwu. Secara istilah sekarang. Secara istilah definisi ma'ruf masyhur antum sudah pernah menghafalnya dan pernah mendengarnya, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bizaman. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bizaman. Nanti ana tuliskan semuanya insyaallah. Artinya apa? Isim itu adalah suatu kata yang menunjukkan atas makna dengan sendirinya tapi tidak punya keterkaitan dengan waktu. Muhammadun. Muhammad isim bukan isim. Menunjukkan apa? Menunjukkan suatu makna, itu orang namanya Zaid. Paham ya? Tapi ada enggak Zaid itu ada keterkaitan waktu? Zaid sekarang, Zaid kemarin, Zaid hari ini ada enggak? Enggak ada. Waktu kan ada 3. Nah, barakallahu fikum, al-hal sekarang, mustaqbal akan datang, madhi yang telah lampau. Nah, sekarang qalamun, pena. Apakah dibenarkan ketika antum sifati pena, pena hari ini, pena kemarin, pena yang akan datang?
Tepat enggak? Enggak tepat karena isim itu tidak punya keterkaitan dengan waktu. Paham ya? Isim itu kata benda itu loh. Kata benda kan? Kata benda itu enggak ada keterkaitan dengan waktu. Paham maksudnya? Pena hari ini, pena kemarin, pena yang akan datang, enggak bisa. Paham ya? Itu definisi isim. Kalimatun dalatul ma'na fi nafsiha wa lam taqtarin bizaman. Suatu kata yang menunjukkan makna secara zatnya dan tidak punya keterikatan dengan waktu. Mohon insyaallah sudah kita selesaikan definisi isim. Definisi fi'il sekarang. Fi'il memiliki dua definisi, lughatan wa istilahan. Secara bahasa fi'il itu adalah apa? Adalah nafsul hadath. Perbuatan itu sendiri. Fi'ilun perbuatan. Min qiyamin au qu'udin au nahwihima, berupa duduk atau berdiri atau semisal keduanya. Sekarang antum duduk, perbuatan bukan? Perbuatan. Antum berdiri, perbuatan bukan? Perbuatan. Itulah fi'il secara bahasa. Secara bahasa ya. Secara istilah bagaimana? Mirip dengan definisi isim, cuma bedanya sedikit. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadi al-azminah as-salasa. Apa artinya? Suatu kata yang menunjukkan atas makna dengan sendirinya dan punya keterkaitan dengan salah satu tiga waktu. Punya keterkaitan dengan salah satu tiga waktu. Waktu apa? Waktu sedang atau sekarang, waktu yang akan datang, waktu yang telah lampau. Muncullah di situ pembagian fi'il madhi, mudhari', amr. Paham belum? Karena fi'il itu terjemahan bebasnya apa sih? Kata kerja. Kata kerja ini ima dikerjakan sekarang, dikerjakan waktu yang akan datang, dikerjakan yang telah lalu, lampau. Yang lampau madhi, yang sedang atau akan datang mudhari', yang amr setelah perintah waktu yang akan datang. Mahfum soalnya Abdul Aziz? Insyaallah mudah insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Itulah definisi fi'il. Sekaligus kita sambung definisi huruf. Karena pembagiannya gitu, isim, fi'il, huruf. Huruf secara bahasa ada atarf, ujung atau bagian sesuatu, bagian ujungnya. Jadi enggak seluruhnya. Itu namanya apa? Namanya huruf. Wa minan nasi man ya'budullah ala harfin. Ada ya gitu ya? Ada enggak? Ada kan? Di antara manusia ada yang mereka menyembah Allah Ta'ala itu ala harfin, di atas ujung-ujung saja. Maksudnya itu enggak seluruhnya. Sebagian untuk berhala, sebagian untuk Allah Ta'ala. Paham ya? Yang seperti ini adalah huruf secara bahasa, at-tarf. Secara istilah apa? Secara istilah kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Bedanya ini. Kalau isim dan fi'il fi nafsiha. Isim dan fi'il itu secara zatnya menunjukkan makna. Tapi kalau huruf kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Suatu kata yang menunjukkan makna pada yang lainnya. Maksudnya itu dia maknanya enggak sempurna kecuali bersama yang lainnya. Min artinya dari. Cukup enggak antum bilang min gitu toh? Cukup enggak? Enggak cukup walaupun ada maknanya. Lah kenapa kok kita katakan min ini huruf sini huruf yang punya makna? Ingat-ingat harfun ja'a li ma'nan. Huruf yang datang membawa makna, menunjukkan ada maknanya, cuman maknanya enggak sempurna. Bi makna anna dzalikal makna la yatim wala yattadih illa ma'a ghairiha. Maknanya makna yang ada terkandung dalam huruf ma'ani tersebut tidak sempurna, tidak nampak kecuali harus bersama yang lainnya gitu loh. Muhammadun minal masjidi. Muhammad dari masjid baru nampak gitu loh. Belum. Muhammadun fil masjidi. Muhammad dalam masjid. Nampak enggak sekarang? Nampak. Mau insyaallah ya? Itu definisi huruf. Jadi, nah kesimpulan seperti itu upayakan antum hafal ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan sampai keliru nanti isim itu apa, fi'il apa, huruf apa. Perbedaan antara isim dan fi'il sangat mudah sekali perbedaannya. Persamaannya juga mudah. Persamaannya isim dan fi'il itu sama-sama menunjukkan makna secara zatnya. Isim dan fi'il sama-sama menunjukkan makna secara apa? Zatnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau isim tidak punya keterkaitan dengan waktu. Kalau fi'il punya keterkaitan dengan waktu. Waktu ada 3. Sekarang, yang akan datang, yang telah lampau. Paham? Na'am. Adapun untuk huruf ini hanya penyempurna saja. Penyempurna. Paham ya? Penyempurna yang biasanya untuk menyambung suatu kata. Paham ya? Dhahabtu, aku telah pergi ke mana? Ilal masjidi, ada ila. Paham ya? Enggak boleh antum dhahabtul masjidah, enggak boleh. Karena nanti ada fi'il-fi'il yang dia itu disambung dengan maf'ulnya dan huruf jar, ada yang langsungan. Darabtu Zaidan, aku mukul Zaid, enggak perlu darabtu ila Zaidin, enggak perlu. Karena langsungan bisa darabtu Zaidan. Paham maksudnya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Jadi definisi nanti yang ana tuliskan, isim secara bahasa, isim secara istilah, fi'il secara bahasa, fi'il secara istilah, huruf secara bahasa,
huruf secara istilah. Nah, sekarang setelah kita menyebutkan tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, mungkin timbul pertanyaan, apa tanda huruf? Sudah kita lewati dalam matan jurumiyah. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalil ismi wala dalil fi'il. Matan jurumiyah mafalat itu. Sedangkan huruf itu tandanya apa? Huruf itu tandanya tidak layak, tidak pantas menerima tanda-tanda fi'il dan tidak pantas menerima tanda-tanda isim. Contohnya ini, min. Min ini huruf. Ini apakah mungkin kita masukkan tanda isim? Al-min, minun, mimin, feminin. Enggak kemasukan huruf jar wala syai'. Ini berarti apa? Enggak menerima tanda isim. Tanda fi'il. Qatmin, samin, saufamin, minits, minats, enggak ada. Paham ya? Berarti enggak menerima tanda isim wala tanda fi'il, itulah huruf. Paham ya? Huruf itu apa? Tandanya kalau disebutkan para ulama itu namanya alamatun adamiyah, tanda yang tidak menerima tanda. Bagaimana tanda? Tandanya itu enggak menerima tanda gitu loh. Seperti ini. Ha. Antum tahu dari mana ini ha ini? Kok ini ha? Karena enggak menerima titik, enggak di bawah, tidak pula di atas. Para ulama mengkiaskan ha ini. Seperti ha. Ha itu tandanya apa? Adamu qabuli nuqtah la fawqiyah wala tahtaniyah. Tidak menerima titik, enggak di atas, enggak di bawah. Namanya ha. Kalau di bawah jim, kalau di atas kha. Ya enggak? Huruf juga sama, enggak menerima tanda isim, enggak menerima tanda fi'il. Itulah huruf. Nah, terus bagaimana? Ya udah itu. Disebutkan di dalam Mulhatul I'rab, ini pantunnya sebenarnya harus dihafal itu ya. Apa itu? Wal harfu ma laysat lahu alamah, faqis ala qaulin takun alamah. Wal harfu ma laysat lahu alamah. Huruf itu enggak punya tanda. Faqis ala qauli, ambillah ucapanku takun alamah, itulah tandanya. Paham belum? Tanda huruf itu enggak menerima tanda gitu loh. Ya, paham belum? Kalau isim kan ada tandanya, fi'il ada tandanya, huruf apa tandanya? Enggak menerima tanda. Karena enggak menerima tanda itu namanya alamatun adamiyah. Tandanya adalah adamiyah, enggak menerima. Enggak menerima apa? Enggak menerima tanda fi'il, enggak menerima tanda isim. Pantunnya nanti dihafal. Tak tuliskan nanti pantunnya. Wal harfu ma laysat lahu alamah, faqis ala qauli takun alamah. Mudah kan? Mudah. Nah, barakallahu fikum. Itu perlu antum renungi baik-baik. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Kita ambil satu lagi, satu pembahasan. Wa huwa salatu anwa'. Fi'il itu ada 3 macam. Ini enggak asing lagi telinga antum. Fi'il apa 3 macam itu? Madhi, mudhari' dan amr. Madhi, mudhari' dan amr. Terjemahan bebasnya madhi itu menunjukkan waktu telah lampau, amr itu menunjukkan perintah, dikerjakan setelah perintah akan datang, berarti kan mudhari' itu menunjukkan waktu yang sedang atau akan datang. Selesai. Paham belum? Itu udah kesimpulannya udah. Tapi kita baca di sini. Perhatikan baik-baik ya. Madin, pertama madin. Wah, kok ini kok majrur ini? Bagaimana ini kok tiba-tiba majrur? Ada 3 macam kok madin, mudhari'un, amrun. Kok ini madin kok majrur? Kita katakan madin enggak majrur tapi marfu'. Ini lihat ini kisahnya. Kisah tragedinya tak ulang lagi biar antum mungkin jangan cuma sekali kemudian enggak ingat, upayakan diingat-ingat. Madin ini enggak majrur ini. Paham ya? Karena setelahnya mudhari'un, madin wa mudhari'un wa amrun. Ini marfu'. Lah kok bisa Ustaz? Karena aslinya madiyun. Aslinya madiyun. Aslinya ini madiyun. Madiyun. Ini aslinya. Nah, madiyun aslinya. Madiyun. Aslinya gini aslinya. Nah, sekarang barakallahu fikum. Madiyun seperti ini. Ini kan ada dhammah di atasnya. Berat atau enggak? Berat. Yang cocok itu ya itu kasroh. Kalau fathah alif, kalau dhammah wawu, karena berat dhammahnya dibuang. Inilah tragedi pertama pembuangan apa? Dhammah karena berat. Dibuang dhammahnya. Setelah dibuang dhammahnya di madhin, madhin. Nah, barakallahu fikum seperti ini. Madhin. Ewa. Madhin apa tragedi berikutnya yang terjadi apa di sini Abu Muhammad? Lah kenapa dibuang? Kan pembuangan itu enggak sembarangan. Soalnya ini di sini enggak sembarangan ya, ada pembuangan tapi ada alasannya gitu loh. Karena irtiqai sakinain, bertemunya 2 sukun. Sukun yang ada dia dan sukun yang ada nun ini. Paham belum? Di sana ada kaidah di dalam ilmu bahasa Arab dalam pembuangan enggak sembarangan juga. Pembuangan dilihat huruf sahih huruf illah. Ya huruf apa? Illah. Nun huruf apa? Sahih. Mana yang lebih berhak untuk dibuang? Huruf sahih atau huruf illah?
huruf illah. Buanglah ya. Inilah tragedi kedua, pembuangan. Pembuangan apa? Pembuangan ya. Karena litiqai sakinain. Akhirnya muncullah ini. Muncullah tulisan seperti ini, madin. Ingat-ingat definisi tanwin yang panjang yang sebutan tadi itu. Tanwin itu adalah nun sukun yang mengikuti akhiran isim. Nun sukun ngikutin akhiran isim. Tapi ketika apa? Lafdhon diucapkan. Wa tufariquhu khattan. Ketika penulisan dibuang dia. Dibuang. Nah, setelah dibuang bagaimana? Ini. Istighna'an anha bitakror syaklah. Cukup mengulangi harokat. Madin. Jadi nulisnya kayak gini. Antum ketika ngomong Zaidun, ada nun sukun enggak? Zaidun. Bayangkan, Zaidun ada nun sukun enggak? Zaidun ketika diucapkan ada nun sukun enggak akhirnya? Zaidun. Kalau pengucapan ada, tulisannya seperti ini, Zaidun. Gini kan bacanya antum, Zaidun kan? Ya enggak? Zaidun. Kalau diucapkan tapi kalau ditulis enggak boleh. Ini dibuang, mencukupkan harus diulangi harokatnya Zaidun seperti ini. Sehingga ini sama juga madin, enggak boleh kayak gini. Cukup dibuang nunnya, diulangi harokatnya madin. Karena tanwin. Itulah asli madin ini bukan marfu tapi bukan majrur tapi marfu. Asli madiyun, dibuang dhammahnya karena berat, dibuang ya-nya karena tiqa'i sakinain. Itulah tragedi pembuangan apa? Dhammah dan juga ya. Semoga antum bisa memahaminya. Sehingga madin ini bukan nama majrur. Seringnya antum jual fi'lun madin. Kok enggak fi'lun madun ya? Enggak bisa, fi'lun madin. Ini faedah seperti ini diresapi ya. Udah meresap belum? Udah meresap belum? Aslinya madin aja apa aslinya? Madiyun. Ya, madiyun. Dibuang dhammahnya kenapa tadi Ihsan? Listiqal karena berat. Kemudian dibuang ya-nya kenapa tadi Abdul Aziz? Listiqal istaqinain. Dibuang nunnya kenapa tadi? Karena mencukupkan dengan apa? Pengulangan harokat. Selesai. Paham belum? Kalau anda udah paham soal antum ya? Ayo, na'am. Kita lanjutkan lagi, kita lihat di situ. Madin, ingat-ingat madin itu marfu atau majrur, Bang? Marfu, na'am. Asli madiyun tadi itu. Jadi kalau antum lihat ketemu madin, ingat aja. Orang-orang dari Madiun. Na'am ya, ingat aja madin Madiun. Na'am ya, gitu caranya gitu. Na'am. Silsilahnya jangan melihat sendiri. Kita lihat wa yu'raf bi ta'ut ta'nis sakinah, dikenal diketahui dengan ta'ut ta'nis as-sakinah, ketemu lagi ta' ta'nis yang sakinah yang sukun. Ingat-ingat dikenal dengan ta' ta'nis sakinah ya, perhatikan itu. Ini kan matanya itu. Ya. Dikenal dengan ta' ta'nis sakinah, ta' ta'nis yang sukun. Nahwu qamat wa qa'adat. Qamat wa qa'adat menunjukkan fa'il itu muannas. Qamat itu pelakunya bukan laki-laki, perempuan karena ta' ta'nis sakinah itu. Wa qa'adat juga menunjukkan apa? Nah, barakallahu fiikum, pelakunya adalah apa? Muannas. Perhatikan ya. Wa minhu ni'ma wa bi'sa wa laisa wa asa. Al-asah ini tidak ada dalam jurumiyah ini. Diperhatikan baik-baik, enggak ada dalam jurumiyah yang ini yang sekarang ini. Di antara fi'il madhi ni'ma bi'sa laisa asa. Al-asah, ucapan al-asah ini menunjukkan ada khilaf. Menunjukkan ada apa? Khilaf, ada perselisihan di antara para ulama. Sebagian mereka yang mengatakan ni'ma bi'sa ini huruf katanya. Laisa asa juga huruf katanya. Kita katakan tidak. Ni'ma, bi'sa, laisa asa yang sahih adalah fi'il. Nah, terus tandanya apa tandanya? Tandanya menerima ta' ta'nis sakinah. Ni'mat al-mar'ah Hindun. Sebaik-baik perempuan Hindun. Ni'mat bi'satil mar'ah hammalatul hatab. Sejelek-jelek perempuan pembawa kayu bakar. Siapa itu pembawa kayu bakar? Istrinya siapa? Istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, Arwa bintu Harb. Nah, menunjukkan apa? Dia fi'il menerima apa tadi? Ta'ut ta'nis as-sakinah. Paham? Untuk laisa sama asa, perhatikan laisa sama asa itu fi'il atau huruf? Fi'il. Kenapa tandanya? Menerima ta' ta'nis as-sakinah dan menerima dhamir. Laisat, asat, laisu, asau. Ya enggak? Likaila ta'. Nah, barakallahu fikum. Asa, kemudian asau, asat, asaitum. Menerima dhamir enggak? Itu tanda fi'il. Paham ya? Kalau huruf mana ada menerima kayak itu huruf? Ada enggak? Min misalkan, mintu, minti, minta, ada enggak? Enggak ada. Paham ya? Jadi ini perhatikan baik-baik biar antum paham. Ni'ma sama bi'sa ini yang sahih tadi apa? Fi'il. Tandanya apa? Karena menerima ta' ta'nis as-sakinah. Asa sama laisa yang sahih juga fi'il karena menerima dua tanda.
tanis as-sakinah juga menerima asat, laisat, dan juga menerima dhamir laisu, asaitum, lastum, lasta, lasti. Faham maksudnya? Cuman ni'ma, bi'sa, laisa, asa namanya jamid namanya. Paham ya? Dia fi'il jamid, ni'ma, bi'sa. Adapun laisa ma asa itu dia masih mustaq. Paham ya? Mustaqnya itu mustaqnya enggak sempurna tapi. Karena laisa ini enggak ada fi'il mudhari' laisa yalyasu enggak bisa. Asa ya'su juga enggak bisa. Bisanya dia disaraf dengan mil madhinya. Laisa laisa laisu, laisat laisata, lasna lasta lastuma lastum, lasti lastuma lastunna lastu lasna bisa. Asa juga sama, asa asa asau. Paham ya? Tapi kalau fi'il mudhari' ada enggak? Enggak ada. Tapi kalau ni'ma bi'sa enggak ada fi'il mudhari'nya. Enggak ada sarafannya juga. Ni'ma ni'ma ni'mu enggak ada. Paham ya? Kemudian bi'sa bi'sa bi'su enggak ada. Belum. Tapi untuk laisa ma asa masih ada untuk fi'il madhinya. Sarafan fi'il madhi ada ya. Paham maksudnya nih? Mafhum insyaallah Ibrahim? Na'am, upayakan difahami. Ucapan al-aslah menunjukkan di sana ada apa, Bang? Ada perselisihan di antara para ulama. Paham ya? Ini upayakan pelajaran seperti ini sekali pertemuan faham ya. Nah, kalau enggak paham tanyakan karena rugi nanti kalau enggak paham enggak tanyakan. Naam. Yang kedua, wa mudhari'. Wa yu'raf bi dukhulil lam alaih. Fi'il mudhari' dikenal kemasukan lam padanya. Lam yakum, pasti mudhari' itu kalau ada lam. Lam yakum. Karena lam ini enggak masuk pada madhi wala amr. Lam idrib, lam ijlis enggak ada. Lam daraba, lam qatala enggak ada. Lam hanya masuk pada fi'il apa? Mudhari' saja. Faham belum? Artinya peniadaan lam itu. Belum. Hal akal ya akhi? Ana lam akul. Aku belum makan. Dan bedanya lam dengan lama apa bedanya? Kalau lam itu fi'il setelahnya harus disebutkan. Kalau lama boleh dibuang, boleh disebutkan. Hal syaribta ya akhi? Lama. Apakah kamu sudah minum? Lama, aku belum minum. Boleh juga lama asyrab. Tapi kalau lam enggak boleh. Hal syaribta ya akhi? Lam. Hal syaribta? Lam. Enggak bisa. Lam asyrab. Itu bedanya nanti. Paham ya? Ini sudah enggak asing lagi ya, dalam jurumiyah sudah tak singgung dulu. Intinya mudhari' itu tandanya dengan lam ini. Karena lam ini khusus masuk pada fi'il mudhari' saja, tidak masuk pada fi'il amr, tidak masuk pada fi'il madhi. Sekarang syubhat. Syubhatnya Abdul Aziz. Katanya enggak masuk pada fi'il amr, tapi ada fi'il amr i'lam. I'lam rahimakallah, i'lam. I'lam fi'il amr bukan? Kemasukan lam di situ. Gimana ini? Bukan apa? Kan katanya enggak masuk fi'il amr, i'lam. Ada lamnya itu kan? Fi'il amr kan? Apa? Asli kata itu alima ya'lamu i'lam. Dan itu pun bukan apa di awal. Lam di sini lam yang nafi. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat berikutnya. Wala budda fi awalihi min ihdaz zawat arba'. Harus di awal fi'il mudhari' tersebut. Nah, barakallahu fikum ada apa? Salah satu 4 huruf tambahan. Harus di awal mudhari' tersebut ada salah satu huruf tambahan. 4 itu namanya huruf mudhara'ah. Namanya apa? Huruf mudhara'ah. 4 tersebut terkumpul dalam ucapan apa? Ana itu bisa, na'ti bisa, atina bisa, anita bisa. Paham ya? Nah, 4 huruf tersebut bisa terkumpul pada na'aitu, na'ti, atina, na barakallahu fikum, anita. Paham ya? Itu 4 huruf dengan huruf mudhara'ah namanya. Huruf apa? Mudhara'ah. Cuman huruf mudhara'ah ini sembarangan disyaratkan ya. Huruf mudhara'ah disyaratkan, 2 syarat, ingat-ingat dulu di dalam pelajaran jurumiyah. Huruf mudhara'ah itu ada syaratnya. Syaratnya apa pertama? Antakuna dalatan ala ma'nan. Syaratnya harus menunjukkan makna. Antum lihat. Asyrabu. Apa artinya? Aku minum. Nah, ini ada maknanya mutakalim. Paham ya? Kemudian apa yang nun? Na'kulu, aku makan. Ada maknanya juga nun ini, mutakallimun. Kami makan, ya enggak? Kemudian ya'kulu. Dia makan. Ada maknanya enggak? Ada maknanya. Ta'kulu. Kamu makan, ada maknanya. Nah, ini hamzah, nun, kemudian ya, ta, itu namanya huruf mudhara'ah namanya. Syaratnya apa? Harus menunjukkan makna. Berarti kalau ada huruf-huruf ini, ada hamzah ini atau nun atau ya atau ta, kok tidak menunjukkan makna, bukan tanda fi'il mudhari'. Belum? Contohnya ini. Biar enggak bingung. Contohnya ini. Akal. Ada hamzahnya ada awal?
Ini huruf mudhari'ah bukan karena enggak ada artinya apa akala. Hamzahnya apa artinya? Enggak ada kan? Akala fi'il madhi. Belum. Syaratnya itu huruf mudhari'ah harus ada maknanya. Asyrabu aku minum. Nakulu kami makan. Yashrabu dia minum. Takulu kamu makan. Paham belum? Makna-makna itu. Yang kedua, syarat yang kedua, huruf mudhari'ah tersebut antakuna zaidatan, tambahan. Nah, sekarang akala tambahan atau asli ini? Asli, berarti bukan fi'il mudhari'. Paham ya? Tambahan contohnya apa ini? Ini aslinya bin aslinya. Ya enggak? Tambahan asyrabu. Tambahan bukan? Syariba aslinya kan? 3 aslinya kan? Asyrabu aku minum. Tambahan bukan? Tambahan. Ada maknanya enggak? Ada maknanya, udah selesai. Ingat-ingat ya, huruf mudhari'ah harus memiliki berapa syarat tadi? 2 syarat. Pertama antakuna dalatan ala maknan. Syaratnya harus menunjukkan makna. Yang kedua apa? Antakuna zaidatan, tambahan, bukan asliyah. Paham? Contohnya ini sekarang. Kenapa? Bingung lagi. Akrama. Akrama di sini barakallahu fikum. Walaupun dia ini tambahan, tapi kan enggak menunjukkan mana. Akrama menunjukkan mana enggak ini? Hamzahnya. Enggak ada. Akrama total fi'il madhi. Artinya memuliakan. Aslinya karuma. Hamzahnya tambahan tapi enggak punya makna. Berarti bukan fi'il mudhari'. Paham belum? Jadi huruful mudhari'ah ini disyaratkan 2 syarat tadi itu. Ingat-ingat ya, 2 syarat penting itu. Kita lihat. Wahya al-hamzah wan nun wal ya' wat ta. Ya jamaah qauluka yang terkumpul pada ucapanmu na'aitu. Terkumpul pada ucapanmu na'aitu itu. Nah, na'aitu. Kita lihat. Wa yudammu awwaluhu idza kana madhihi ala arba'ati ahruf rubaiyah maksudnya. Di dhammah awalnya apabila fi'il madhinya 4 huruf. Perhatikan kitabnya no. Ya, di dhammah awalnya apabila fi'il madhinya 4 huruf. Naam. Ka dahraja yudahriju, akrama yukrimu, farraja yufarriju, qatala yuqatilu. Ya kan itu? Antum lihat dhammah awalnya enggak itu? Karena rubai. Dahraja yudahriju, menggelindingkan. Akrama yukrimu, muliakan. Farraja yufarriju, nah memberikan bantuan atau melapangkan. Qatala yuqatilu, merangi. Antum lihat itu dhammah enggak awalnya itu semuanya fi'il mudhari'nya? Aywa, itu kalau rubai. Nah, kalau sulasi bagaimana? Kita lihat. Kalau sulasi, sudasi, khumasi, nanti insyaallah kalau kita sudah jadi kita pelajari shorof insyaallah ya. Jadi, barakallahu fikum, Ahad, Senin, Selasa nahwu, Rabu, Kamis shorof. Sekarang lagi diproses fotokopi karena penting shorof itu ya. Ini, rubai, khumasi, sulasi enggak tahu shorof bingung dia. Rubai itu 4 huruf. Sulasi 3 huruf, khumasi 5 huruf, sudasi 6 huruf. Kita lihat yang sekarang yang sulasi. Wa yuftah fima siwa dzalik, di fathah selain itu. Selain rubai di fathah fi'il mudhari'nya awalnya. Nahwu nasara yansuru, intalaqa yantaliqu. Intalaqa yantaliqu apa? Khumasi. Lihat berapa hurufnya itu? 5 kan? Ewa. Istakhraja yastakhriju. Di fathah enggak awalnya itu? Istakhraja yastakhriju. Paham belum? Ini sudasi. Kan jumlahnya 6 itu. Paham belum makna sulasi, khumasi, sudasi ini? Rubai 4 huruf, sulasi 3 huruf, sudasi 6 huruf, khumasi 5 huruf. Nah, paham belum? Kalau rubai di dhammah awalnya akrama yukrimu, adkhala yudkhilu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu tanda-tandanya. Wa amrun yu'raf bidalalati 'ala talab. Nah, untuk fi'il amr ada 2 tanda. Fi'il amr memiliki 2 tanda, apa itu? Yu'raf, dikenal, diketahui, bidalalati 'ala talab, menunjukkan perintah, harus. Menunjukkan perintah itu harusnya. Kalau tidak menunjukkan perintah berarti bukan fi'il amr. Ijlis, apa artinya ijlis? Duduklah. Merintah atau enggak? Merintah. Tanda yang kedua penting. Wa qabulu ya'al mukhatabah, dan menerima ya al-mu'annats al-mukhatabah. 2 tanda ini jangan sampai lupa ya. Fi'il amr tandanya apa? Menunjukkan tolak perintah. Yang kedua apa? Menerima ya al-mu'annats al-mukhatabah. Ijlis, ijlisi. Uktub, uktubi. Ya apa itu? Ya al-mu'annats al-mukhatabah. Apa sih ya mu'annats al-mukhatabah itu? Apa itu ya al-mu'annats al-mukhatabah? Ya yang menunjukkan satu orang wanita yang diajak bicara. Ya yang menunjukkan satu orang yang diajak bicara. Kalau antum nyuruh perempuan, istri atau anak perempuan, ya ukhti, ijlisi atau ijlis? Ijlisi. Nah itu ya namanya ya mu'annats al-mukhatabah. Ya mu'annats al-mukhatabah. Kalau nyuruh anak laki-laki, ya bunayya ijlis. Paham ya? Sekarang tuh lihat. Lihat baik-baik ya. Nah, ijlis. Ini kan fi'il amr. Kenapa? Menunjukkan perintah ijlis. Dan menerima apa tadi? Ya al-mu'annats al-mukhatabah. Ijlisi kalau perempuan.
Paham ya? Ijlisi. Syarat dua syaratnya harus atau tidak? Dua syarat ini harus ada. Kalau enggak ada bukan fi'il amr. Contohnya, sah. Apa artinya sah? Sah. Artinya uskut, diamlah. Ini bukan fi'il amr ini. Walaupun menunjukkan perintah, karena enggak ada sahih itu enggak ada. Ada cuman sah itu adanya. Namanya fi'il apa? Isim fi'il amr namanya. Bukan fi'il amr, isim fi'il amr. Karena enggak menerima apa? Enggak menerima ya muannasah mukhatabah. Jadi dua syarat ini harus atau enggak, Abdurrahman? Dua syarat ini harus enggak? Harus. Ini coba lihat ini. Sah, baru satu apa? Satu syarat terpenuhi, menunjukkan talab. Tapi menerima ya muannasah mukhatabah atau tidak? Sah ini menerima ya muannasah mukhatabah atau tidak? Tidak menerima, berarti apa? Berarti apa? Isim fi'il amr. Paham ya? Nah, jangan melayang-layang ya, fokuskan ya. Isim fi'il amr. Kalau fi'il amr itu harus terpenuhi dua syarat. Harus terpenuhi dua syarat. Apa dua syarat tadi itu? Ini. Menunjukkan tolak dan menerima ya al-mu'annats al-mukhatabah. Nah, yang sah ini artinya uskut artinya, tapi dia isim fi'il amr karena enggak ada ya ukhti sahih, enggak ada. Ya akhi sah, ya ukhti sah, ya ikhwah sah. Enggak ada sahu, enggak ada juga. Ya ikhwan sah. Paham belum? Kalau fi'il amr kan ada. Ya akhi uskut, ya ukhti uskuti, ya ikhwah uskutu. Ya enggak? Ya akhwat uskutna. Paham belum ini? Paham belum ini? Paham ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi antum jangan gagal paham ya. Dua syarat ini harus. Contohnya sekarang yang dia menerima ya al-mu'annatsa al-mukhatabah tapi tidak menunjukkan talab. Tidak menunjukkan perintah ini contohnya. Paham baik-baik ini ya. Na'am barakallahu fikum. Menerima ya al-mu'annatsa al-mukhatabah tapi tidak menunjukkan talab. Tadhabina. Tadhabina ya apa ini? Ya al-mu'annats al-mukhatabah tadhabina, anti tadhabina. Ya al-mu'annats al-mukhatabah ya yang menunjukkan yang diajak bicara perempuan berapa orang? Satu orang. Nah, sekarang tadhabina fi'il amr bukan? Bukan. Nah, kenapa enggak menunjukkan tolak? Nah, tapi kan menerima. Tapi kan menerima ya mu'annats al-mukhatabah. Iya, menerima, tapi tolaknya mana? Enggak ada tolaknya, berarti bukan fi'il amr. Fi'il amr itu harus dua, menunjukkan tolak perintah dan bisa menerima apa? Ya al-mu'annats al-mukhatabah. Ijlis ijlisi, iqra iqra'i, ungdur ungduri. Paham insyaallah ya? Seperti itu barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Jadi perhatikan baik-baik itu ya. Yang terakhir wa minhu, nah kata beliau nahwu qumi wadribi. Qumi wadribi. Naam. Qumi wadribi. Qumi berdirilah, idribi pukullah. Ini perempuan. Antum menyuruh anak perempuan, ya ukhti qumi. Ya zaujati idribi. Itu ya apa namanya? Ya al-mu'annats al-mukhatabah. Di dalamnya ada talab enggak? Ada talab, berarti fi'il amr. Wa minhu hat wa ta'al. Alal asah. Ini enggak ada dalam jurumnya ini. Renungi. Di antara fi'il amr juga hat wa ta'al. Ini ada khilaf para ulama mengatakan hat sama ta'al ini bukan fi'il amr, tapi isim fi'il amr. Kita katakan yang rajih fi'il amr. Kenapa yang fi'il amr? Karena dia apa? Pertama menunjukkan apa? Talab. Kedua menerima ya mu'annatsah al-mukhatabah. Ya akhi hati. Ya akhwati hati. Atau ya ukhti hati. Ya ikhwah hatu. Qul hatu burhanakum. Hatu. Nerima dhamir enggak? Nerima. Kemudian kalau perempuan bagaimana? Hatina. Hatina. Ya ikhwah ta'alu. Ya akhwat ta'alaina. Belum? Jadi apa? Jadi yang sahih hat sama ta'al itu fi'il amr alal asah. Kenapa fi'il amr? Menunjukkan talab dan menerima ya mu'annatsah al-mukhatabah. Ya akhi ta'al, ya ukhti ta'ali. Ya ukhti, ya binti ta'ali. Ya apa itu? Ya mu'annatsah al-mukhatabah. Ucapan al-asah berarti ada khilaf. Yang rajih adalah apa? Fi'il apa tadi? Fi'il amr. Mahum soalnya ya? Nah, wal harfu ma la yasih ma la yasluh ma'ahu dal ismi wala dal fi'il kahal wa fi wala ma'ruf. Huruf itu tidak menerima tanda isim, tidak pula menerima tanda fi'il seperti hal, fi sama lam. Seperti hal, fi sama lam. Nah, berarti sudah kita selesaikan semuanya. Sebenarnya rinciannya masih panjang lebar, cuman untuk hal, fi, lam itu ma'ruf itu huruf itu enggak menerima tanda isim wala fi'il. Hal itu cuman nanti dirinci lagi. Hal ini masuknya umum.
bisa masuk pada fi'il, bisa masuk pada isim. Fi hanya masuk pada isim. Lam hanya masuk pada fi'il. Paham ya? Itu nanti ada rinciannya tersendiri. Nah, barakallahu fikum. Tentunya rincian tersebut kalau antum belum paham, contohnya ini. Hal qama Muhammadun. Masuk pada apa ini? Fi'il. Hal Muhammadun qa'imun. Masuk pada apa ini? Isim. Jadi hal itu mustarak bainal fi'il wal ism. Paham ya? Bisa untuk fi'il atau isim. Nah, sekarang fi. Fi ini khusus pada apa? Isim saja. Karena huruf jar. Fil masjidi. Enggak ada fi daraba, fi idrib, enggak ada. Paham ya? Nah, kemudian yang ketiga lam. Lam khusus pada fi'il aja. Lam yajlis. Lam yajlis. Bisa enggak lam Muhammadun itu? Lam Muhammadun bisa enggak? Enggak bisa. Lam min bisa enggak? Enggak bisa. Jadi tiga tersebut para ulama sudah masih merinci lagi. Hal ini mustarak. Huruf ini mustarak, hal ini mustarak bainal fi'il wal ism. Fi mukhtassun bil ism, lam mukhtassun bil fi'il. Mahum insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.